Oke, balik lagi di Espasio Indonesia dan di episode kali ini kita akan bahas hasil uji coba pertandingan antara Persipura melawan PTL FC. Jadi mungkin teman-teman yang eh, terlewat pertandingannya bisa dapat update di video kali ini. Oh ya, terima kasih sebelumnya teman-teman yang sudah subscribe di YouTube ini, dan teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali. Semoga bisa jadi informasi yang bagus dan menemani kamu di tengah persiapan Persipura Jayapura menuju Liga 2 kompetisi di bulan Agustus. Sekali lagi di bulan Agustus besok ya. Ini sudah mau masuk Juli, besoknya sudah Agustus. Oke. Akhirnya Persipura ada uji coba, yaitu melawan PTL FC. Jadi PTL ini sendiri mungkin teman-teman jarang dengar ya, tapi PTL ini sendiri sudah cukup lama klubnya ada, dan saya juga baru dengar PTL FC ini sendiri berkompetisinya di Liga Indonesia juga. Jadi PTL FC ini dipilih Persipura Jayapura untuk uji coba di tengah tim yang tidak sempurna begitu. Hasilnya cukup mengecewakan, kita kalah 0-4 dan ada beberapa pemain yang ngegolin. Ini bukti bahwa kita belum siap sama sekali untuk menghadapi kerasnya Liga 2. Jangan dipikir Liga 2 enteng ya untuk Persipura dengan kondisi sekarang. Jadi, oke, kita mulai bahas. PTL FC sendiri adalah persiapan tim lain FC. Jadi ini adalah klub baru, klub imajiner yang di kepala saya, dan 4 gol bersarang di gawang Persipura ketika uji coba melawan persiapan tim lain FC begitu ya. Gol pertama cukup cepat di awal pertandingan babak pertama, kick off, dan kita langsung kebobolan melalui pemain yang bernama Sponsor. Nah, Sponsor ini striker yang sudah direkrut oleh PTL FC sejak musim lalu begitu ya. Dan Sponsor ini sendiri juga jadi potensi yang cukup baik karena usianya masih muda di 26 tahun, dan dia berhasil membobol gawang Persipura Jayapura di menit-menit awal pertandingan uji coba kemarin. Dan ini akibat dari hilangnya 2 pemain tengah kita yang cukup kuat, yaitu Israel Wamiau dan Doni Monim yang sudah pindah ke klub lain, sehingga kita tidak punya lagi pertahanan yang cukup kokoh untuk dapat serangan yang cukup bertubi-tubi di awal pertandingan. Hasilnya 1-0 di babak pertama. Kemudian selang beberapa menit, di menit kayaknya belasan ya kalau nggak salah ya, kita, atau menit berapa aku agak lupa, kita kebobolan lagi melalui serangan dari sayap yang cukup baik akibat hilangnya David Romake. Jadi cukup bolong di sana pertahanan kita, sehingga cukup dieksplorasi, terutama back sebelah kiri kita. Ada crossing dari pemain lawan dari PTL FC, kemudian disundul oleh Sponsor tapi mental, dan bolanya langsung di first time oleh satu pemain yang akhirnya ngegolkan juga di gawang Persipura, yaitu kontrak pemain. Nah, kontrak pemain ini adalah pemain yang cukup berbahaya ketika dia jadi second striker, dan terbukti hari ini kita kebobolan juga akibat dari kurangnya koordinasi dan hilangnya beberapa pemain. Di pertandingan berjalan sampai ke setengah main, pertandingan cukup tidak seimbang ya, bahkan possession ball ada di 60 bahkan sampai 70, sempat 70-30 untuk PTL FC, karena kesiapan dari PTL sendiri cukup bagus ya. Sudah banyak yang melakukan persiapan, banyak yang sudah dapat sponsor, banyak yang sudah kontrak pemain, bahkan sudah kontrak pelatih. Nah, ini akan sedikit berbahaya di babak kedua kalau PTL memasukkan satu pemain lagi yang namanya kontrak pelatih. Wah, pemain yang namanya kontrak pelatih itu dia adalah pemain yang rekrutan baru, tapi dia membuktikan cukup krusial begitu perannya. Nanti kita lihat di babak selanjutnya. Dan
di pertandingan tadi ketika berjalan babak kedua, hanya beberapa menit setelah kick off kita kebobolan lagi. Dan betul yang membobol adalah pemain nomor punggung 18 bernama kontrak pemain. Jadi pemain ini cukup krusial di PTL, dan gol yang cukup bagus karena dibangun dengan kerjasama yang cukup baik. Tim yang sudah berkumpul lama akhirnya punya pola-pola yang sudah dipelajari selama kurang lebih 3-4 bulan kebersamaan mereka ya, yang nggak cuma dibangun cuman dalam 1 bulan saja. Sepakan yang cukup bagus dan tidak terjangkau oleh kiper kita begitu. Ini juga akibat dari tidak matangnya pemain-pemain tengah kita, terutama setelah hilangnya beberapa pemain seperti Takuya Matsunaga, kemudian Vergonzi, kemudian pemain-pemain lain yang musim lalu memperkuat kita tapi kemudian memilih untuk hengkang dari tim Persipura. Kemudian di ujung pertandingan ini cukup menarik karena saya pikir pertandingan akan berakhir dengan 3-0, tapi ternyata 4-0 kita dikalahkan, dan yang terakhir membobol cukup krusial juga karena ini back, jadi back belakang dia sempat maju ke depan ketika ada bola mati di daerah pertahanan Persipura. Yang mengambil waktu itu adalah kontrak pelatih. Dia crossing, kemudian diterima cukup kemelut, ada kemelut antara sponsor pemain kita dan juga kontrak pemain. Bola mental, kemudian di first time oleh back dari PTL FC, yaitu uji coba versus tim lain. Ini juga krusial, pemain yang cukup bagus, pemain yang menentukan nasib sebuah klub di masa depan. Jadi 4 gol, yang pertama Persipura kebobolan oleh sponsor, kedua Persipura kebobolan oleh kontrak pemain, ketiga kontrak pelatih, kemudian keempat Persipura terakhir kebobolan oleh persiapan atau uji coba versus tim lain. 4-0 jadi hasil terakhir uji coba kita, dan ini membuktikan kalau kita tidak siap untuk punya mimpi besar kembali ke Liga 1 dengan cepat. Harapan supporter tentu masih ada dan terus mendukung, baik secara baik-baik, baik secara kritik yang cukup tajam, baik secara demo ataupun yang membuat video seperti saya. Ini adalah wujud kecintaan dan tetap mendukung Persipura Jayapura, karena sekali merah hitam tetap merah hitam. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Kita tunggu uji coba selanjutnya karena tim-tim lain sudah uji coba, jadi kita juga bersyukur punya uji coba lawan PTL FC, persiapan tim lain FC, walaupun kita kalah. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ciao.